Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Episode 1613 dengan judul Jasa Kebajikan dan Manfaat dari Mendengarkan Dharma, Mempraktikannya dan Menegakkannya. Jasa adalah kemampuan untuk menciptakan berkah dan manfaat. Kemampuan ini adalah kebajikan yang diperoleh melalui perbuatan baik. Hendaknya menebarkan benih kebajikan pada seluruh ladang jasa kebajikan, membuat semuanya membangkitkan tunas bodi, sumsum dharma tertanam ke dalam lahan batin, dan dapat membina diri dengan penghormatan sesuai dengan ajaran baik. Buddha membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami dan memasukinya. Inilah harapan mendasar dari Buddha Sakyamuni sejak lama dan sekarang membabarkan sutra teratai dari aspek pokok. Sutra teratai terbagi atas dua aspek pokok dan aspek jejak. Dengan perumpamaan Dharma mengungkapkan Dharma sejati penuh misteri. Para hadirin di puncak burung nasar mendengarnya dan memperoleh aneka ragam. Sekarang mengenai jasa kebajikan dan manfaat, itulah bab pembedaan jasa kebajikan. Bab pembedaan jasa kebajikan ini ingin menjelaskan kepada kita, menjelaskan bahwa kita memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, bagaimana memasuki aspeknya, kita haruslah sangat jelas. Semua orang bersungguh hati, harus jelas. Jika kita tidak jelas, maka naskah di atas sia-sia mendengarkannya. Melewati waktunya dengan sia-sia. Jadi semua orang sangat bersungguh hati, memang harus bersungguh hati dan bahkan harus mengimplementasikannya ke dalam kehidupannya untuk dapat benar-benar menghayatinya. Jika tidak bersungguh hati dan mengimplementasikannya, menghayatinya, bagaimanapun caranya maka akan tidak mampu untuk memahaminya. Benar-benar tiada dharma untuk membebaskan. Dharma meresap ke dalam batin, menyadarkan diri sendiri, jadi haruslah senantiasa bersungguh hati. Jasa adalah kemampuan untuk menciptakan berkah dan manfaat. Kata jasa ini, yaitu diri sendiri, harus berusaha keras. Kata jasa ini adalah perkataan terhadap diri sendiri. Anda sendiri apakah sangat bersungguh hati, menggunakan tubuh dan pikiran sendiri untuk memasuki kemampuan itu, ingin mempelajarinya, sebenarnya tidak mau melakukan apapun. Hanya mau mendengarkan, menulis, menyalin, melihat, membicarakannya. Yang demikian tidak akan mampu untuk menghayati. Jasa kebajikan, jasa ini harus benar-benar menghayatinya dari dalam batin. Benar-benar sulit. Jasa ingin orang-orang menerima dan memperoleh manfaat dari ajarannya. Hanya jika pihak lain dapat memperoleh manfaat dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata, maka kemampuan kita baru cukup. Jika kita berbicara dan semua orang mendengarkannya, kita mungkin ngobrol dengan riang, tapi momen ini bisa berlalu cepat seperti embusan angin. Hanya seolah-olah mendengar suara embusan angin, maka akan berlalu begitu saja. Yang berbicara hanya seperti embusan angin, yang mendengarkan juga hanya sekedar embusan angin. Mereka belum memahami apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita membabarkan Dharma, kita harus dapat membuat semua orang mendengarnya dengan sukacita, bersedia menerimanya, sehingga mereka bisa terus mengingatnya. Ingatan, bukankah akhir-akhir ini selalu berkata kepada semua orang bahwa kita perlu mengingat dan menerima ajaran? Jika kita dapat mengingat dan menerima ajaran, dengan sendirinya kita akan mewujudkan dalam sikap kita. Itulah yang disebut dengan membina diri. Membina diri dengan mengumpulkan jasa kebajikan, bersungguh hati sangatlah penting. Jadi beberapa waktu lalu, kita terus membahas tentang 4 jenis pelatihan diri. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, dan pelatihan dengan penghormatan. Menghormati dan melatih dengan penghormatan dalam pelatihan diri ini, kita harus memasukkan Dharma dalam hati kita dan menerapkannya.
Hal ini memerlukan pelatihan jangka panjang. Setiap menit dan detik kita menyatukan masalah dengan prinsip, baik menghadapi orang atau masalah, kita akan segera teringat dharma yang telah diajarkan. Jadi, setelah mendengar dharma ini, kita sekarang menghadapi permasalahan ini dan segera menerapkan ajaran untuk mengatasinya. Jika kita menyatukan masalah dengan prinsip, maka hal yang kita lakukan hal tidak akan salah. Karena inilah disebut pelatihan jangka panjang. Setelah mendengarkan dharma, kita menyimpannya di dalam hati dan tidak melupakannya dalam jangka waktu yang lama. Apa yang dahulu kita dengar dan ajarkan, kita masih ingat. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, dan bukan pelatihan setengah hati. Kita tidak hanya mendengarkan dharma ketika kita punya waktu, tidak hanya membicarakan prinsip-prinsip ini ketika kami punya waktu, kami tidak hanya mempraktikkan ajaran ketika kami punya waktu. Tidak, kita berlatih tanpa sisa. Kita mungkin tidak punya banyak waktu, tapi kita memanfaatkan waktu yang ada. Kita melihat ke belakang, mengingat dan memikirkan tentang dharma. Kita harus merenungkan dharma dengan penuh hati. Inilah yang disebut dengan bersungguh hati. Juga tanpa henti di ruang apapun, pada waktu apapun, dalam situasi manusia apapun, kita harus menerapkan hukum kebenaran. Hukum ini akan selalu ada di dalam hati kita untuk waktu yang lama, tanpa sisa, tanpa henti. Selalu ada di hati kita. Oleh karena itu, ketika kita mengungkapkannya adalah dengan penuh hormat. Pelatihan dengan penghormatan adalah saling menghormati. Pelatihan dengan penghormatan, bersyukur, saling menghormati, cinta kasih. Apakah ini bukan sesuatu yang sering saya katakan kepada semua orang? Sikap kita dalam mendengarkan ajaran dan menerapkannya dalam berhubungan dengan orang lain, serta menghadapi hal-hal sehari-hari adalah sebuah rangkaian. Kita harus mampu melakukannya. Inilah yang disebut membangun kebajikan dan memupuk pahala. Pahala diperoleh dengan cara demikian, jadi teruslah mengumpulkan kebajikan seperti itu. Inilah yang dinamakan jasa kebajikan. Jadi, jika kita tidak berusaha, bagaimana mungkin kita dapat mengumpulkan kebajikan? Maka jasa memiliki kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberikan manfaat. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita harus terus-menerus menciptakan berkah. Kita sering mengatakan, kita harus maju dan mengajarkan Buddha Dharma. Tapi sebenarnya, saat kita mengajarkan Dharma, kita memberi manfaat pada diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum memberi manfaat pada orang lain, kita harus berusaha mencapai prestasi terlebih dahulu. Hanya dengan begitu, barulah kita bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama. Kapanpun saya berbicara dengan orang lain, sama seperti saya sedang berbicara kepada semua orang. Sekarang ini, saya juga harus mendapat manfaat dari usaha saya. Sebelum bisa menyebarkan Dharma seperti ini. Kalau bukan karena mengajarkan Dharma, saya tidak perlu menggunakan banyak waktu. Dalam pikiran saya harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Dharma ini. Saya harus melihat dan mencari kemana-mana dunia seperti apa yang kita tinggali sekarang. Dharma apa yang diajarkan Buddha? Dunia ini sudah sakit dan tercemar. Ajaran apa yang kita butuhkan sebagai respon terhadap dunia ini? Saya harus mencari jawabannya. Oh, saya sudah menemukannya. Saya sendiri telah menemukannya. Setelah saya menemukannya, saya segera berbagi kesan dengan semua orang. Saya telah menemukan benda-benda ini, sehingga saya memberitahu kepada semua orang, ini diperlukan kesungguhan hati. Terlebih dahulu memberi manfaat kepada diri sendiri, baru memberi manfaat kepada orang lain. Mempunyai kesempatan memberitahu kepada semua orang, saya merasa bersyukur dan bersyukur. Pada saat bersamaan, rasa syukur ini berasal dari kerja keras semua orang. Pada subuh, tidak peduli saat itu berangin atau hujan, di banyak tempat pelatihan, baik di masing-masing tempat atau posko daur ulang, atau di tempat kebaktian kecil atau aula Cingse, bodhisatwa yang giat bersemangat ini tiba sangat pagi. Mereka sudah keluar rumah sekitar jam 4 pagi. Mereka berkumpul untuk berlatih bersama dan mendengarkan Dharma pada saat yang bersamaan. Coba kalian pikirkan.
Bagaimana mungkin kita tidak menghormati mereka? Di Gria Cingse setiap pagi sekitar jam 3 lebih sudah membunyikan papan kayu. Sebenarnya ketika membunyikan papan kayu, mereka bodhisattva juga sudah bangun dan bersiap-siap untuk keluar. Beberapa orang perlu menjemput orang lain sebagai kereta lembu putih yang besar. Semua orang menaiki mobil ini bersama-sama untuk datang menghirup Dharma. Bukankah ini layak untuk kita hormati dan diberi persembahan? Bukankah ada orang yang berpikir papan kayu telah dibunyikan, mereka masih ingin istirahat dan merasa lelah? Mereka yang benar-benar bersungguh hati dan tekun, di saat ini mereka merasa damai dan leluasa. Mendengar Dharma dan batin tiada rintangan, tidak ada tekanan sedikit pun. Ketika kita mengajarkan sutra di luar, orang-orang masih tidur di dalam. Namun tidak ada tekanan sedikit pun, karena tempat di mana sutra diajarkan, orang-orang yang mendengarkan sutra di sini merasa tenang dan damai. Di tempat yang begitu sungguh jauh dan bergantung dengan teknologi untuk menyebarkan Dharma, mereka dapat menerimanya. Bukankah ini sebuah kemajuan? Bukankah ini giat dalam sebuah pembelajaran? Menciptakan berkah dan manfaat, kita harus menyerahkan diri kita sendiri. Barulah kita dapat membawa orang lain. Dan dalam waktu yang sama kita menerima manfaat Dharma. Inilah yang disebut sebuah fungsi yang dimana diakumulasikan dalam waktu yang panjang, sehingga ini disebut dengan kemampuan. Ini adalah kebajikan yang diperoleh melalui perbuatan baik. Inilah yang disebut dengan fungsi dan diimplementasikan ketika kita dapat mendapatkannya sendiri. Orang lain akan melakukannya pada saat yang sama juga. Interaksi seperti ini satu sama lain. Jadi dengan demikian, hendaknya menebarkan benih kebajikan pada seluruh ladang jasa kebajikan. Beginilah cara benih ini ditaburkan. Ia memiliki hubungan yang erat dengan bumi, memiliki udara yang segar dan memiliki kelembapan untuk tumbuh. Inilah memanfaatkan, hendaknya menebarkan benih kebajikan pada seluruh ladang jasa kebajikan. Dengan demikian, membuat semuanya membangkitkan tunas bodi, menumbuhkan lebih banyak benih, bibit-bibit bodi, yang dimana sumsum Dharma tertanam ke dalam lahan batin. Ini adalah inti dari Dharma. Dharma layaknya air, dan bukan hanya sekedar seperti air, ia harus seperti sebuah sumsum. Di rumah sakit, kita transplantasi sumsum tulang belakang. Kalau kemampuan hematopoietik seandainya tidak baik, harus dari tubuh orang yang sehat. Pergi mencocokkan sumsum tulang untuk ditransplantasi, mendengarkan Dharma juga sama. Kita ada menolak Dharma ini, seandainya saya salah menafsirkan, maka ditolak. Dan seandainya kita melatih diri sesuai Dharma, ini adalah menerimanya. Menerima sumsum Dharma mengembangkan jiwa kebijaksanaan, seperti halnya transfusi darah ataupun seperti transplantasi sumsum tulang yang diberikan orang sehat kepada saya akan menyerapkannya dan menggunakannya. Kehidupan saya akan sehat. Kita menerima Dharma adalah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, harus sangat bersungguh hati menghayati. Oleh karena itu, dapat membina diri dengan penghormatan sesuai dengan ajaran baik, sumsum Dharma bisa diserap ke dalam batin kita. Kita harus menerima Dharma ini masuk, pelatihan dengan penghormatan. Pelatihan dengan penghormatan ini adalah 4 jenis pelatihan. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa bocor, dan pelatihan dengan penghormatan. Demikian melatih diri, ini baru mampu memperoleh sumsum Dharma. Demikian masuk ke dalam lahan batin kita, hendaknya menebarkan benih kebajikan. Semuanya harus sangat bersungguh hati. Buddha membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha agar para makhluk memahami dan memasukinya. Sang Buddha mendedikasikan seluruh hidupnya agar makhluk hidup dapat menyadari dan memasukinya. Pemahaman dan pandangan Sang Buddha, makhluk hidup harus menyadari dan memasuki, sementara Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Sang Buddha menjaga sutra teratai di dalam pikirannya. Dari pencapaian kebudaannya sampai hampir 50 tahun berlalu, baru setelah 40 tahun dia akhirnya mulai mengungkapkan harapan dasarnya.
dan mengajarkan sutra teratai. Jadi, pada saat ini Sang Buddha sudah membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini sudah menjadi harapan mendasar sejak lama. Selama banyak kehidupan dan kalpa, dia berharap mencapai pencerahan. Ketika dia akan mulai mengajarkan sutra teratai, karena pencerahan dan pemahaman Sang Buddha, dia baru mampu mengetahui sumsum dharma ini. Dalam proses pengembangan spiritual, dia belum bisa memahaminya. Segera setelah dia mencapai pencerahan, dia menyempurnakan sumsum dharma ini. Jadi, setelah dia tersadarkan, harapan mendasarnya adalah untuk mengungkapkan sumsum dharma. Dengan demikian, inilah harapan mendasar dari Buddha Sakyamuni sejak lama. Dia melakukan ini sampai sekarang membabarkan sutra teratai dan aspek pokok, semuanya sudah dimulai. Kita sudah di dalam aspek pokok sutra ini di setiap katanya. Kita perlu dengan sepenuh hati merasakannya. Walaupun kalian membaca sutra dan membacanya dengan cara seperti ini, hanya membaca dan menyalinnya dengan cara semudah ini, apakah sudah termasuk pahala? Ini hanya membahas praktek pelatihan diri. Dengan membangun sangharama atau kuti, vihara, apakah ini dapat disebut persembahan? Tidak. Ternyata dalam proses melalui 5 paramita masih ada prajna, tidak hanya persembahan yang berbentuk, yang paling penting adalah persembahan yang berbentuk tanpa bentuk harus seimbang. Kekosongan sejati yaitu memerlukan keberadaan menakjubkan, dalam kekosongan terdapat kebijaksanaan. Mengurangi praktek nyata ini juga merupakan kekosongan. Maka kosong pun di dalam kekosongan tersebut terdapat isi. Oleh karena itu, kita perlu sepenuh hati walaupun hakikatnya adalah semuanya kosong. Namun kebijaksanaan kita adalah nyata, namun kebijaksanaan berasal dari proses yang ada di tengah masyarakat. Maka 5 paramita, 6 paramita sudah penuh dibahas sebelumnya. Kita perlu meyakini dan memahaminya dengan sepenuh hati, harus menjalankannya dengan badan jasmani. Maka sutra teratai terbagi atas 2 aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Sutra teratai ini ada aspek pokok dan aspek jejak. Cerita mengenai aspek jejak itu sebab kondisi yang lampau. Semua disebut aspek jejak. Berikutnya adalah aspek pokok. Maka kita tidak boleh hanya bilang membaca, melafalkan, atau menulis sutra ini adalah persembahan. Bukan banyak bentuk seperti kita membangun tempat sangha dan lain-lain, tidak boleh hanya melekat pada tempat ini. Ada orang bilang, pembangunan vihara saya sumbang 2 tiang besar. Kiranya ini adalah pahala. Sebenarnya Sang Buddha telah kasih tahu kita semua dengan sangat jelas, di mana ada sutra, di mana ada ajaran. Itu adalah tubuh dharma sejati. Tubuh sarira ini sudah pernah disampaikan. Maka sutra teratai terbagi atas 2 aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Dengan perumpamaan dharma mengungkapkan dharma sejati penuh misteri. Menggunakan perumpamaan saat membabarkan dharma yang dibahas adalah prinsip kebenaran sejati atau disembunyikan dengan sangat dalam. Apakah kelihatan dangkal atau sangat dalam? Semua ada di dalam sutra teratai ini. Jika tidak, kenapa Sang Buddha perlu waktu 7-8 tahun hanya untuk membahas sutra teratai? Maka ini adalah ajaran kebenaran sejati. Kita harus sangat jelas pada kehidupan ini. Sang Buddha membabarkan dharma sumber hidup sampai dengan saat persampungan agung di puncak Burung Nasar. Para hadirin di puncak Burung Nasar semuanya sudah datang berkumpul, dinamakan sebagai persamuan puncak Burung Nasar. Mendengarnya dan memperoleh aneka ragam semua dharma yang sangat banyak itu dibabarkan secara menyeluruh kepada 3 tingkatan kapasitas, apakah itu Sravaka, Pratyeka Buddha. Pada periode sebelumnya kita sudah terus-menerus membicarakan mereka. Sravaka, Pratyeka Buddha, dan lain-lain. Ketika mereka sampai di tempat ini, Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva dapat menghayati harapan mendasar dari Buddha. Hati dan pikiran dengan sangat jelas hanya dengan satu dharma, dharma sejati, maka
Sekarang mengenai jasa kebajikan dan manfaat, itulah bab pembedaan jasa kebajikan. Ini dapat dipakai untuk menganalisa bagaimana kita membina diri, bagaimana mengakumulasi jasa kebajikan adalah harus masuk ke tengah orang banyak, menghayati dengan batin yang mendalam, prinsip kebenaran dari Dharma. Sang Buddha memberitahukan kita satu tujuan. Sebenarnya Dharma Buddha tersebar menyeluruh di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin semua hal di alam semesta dapat dijelaskan satu persatu? Ini hanya sebuah gambaran umum bagi kita. Kita harus menghayatinya dengan pengalaman diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Inilah prinsip sejati. Maka keyakinan dari kita semua, meyakini dan memahami dengan batin mendalam, ini sangat penting. Sang Buddha sudah memberikan arah tujuan ini kepada kami, kita harus memahaminya dengan sangat sungguh hati. Sudah terus menekankan harus meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Sebelumnya, naskah sutra sebelumnya menjelaskan demikian, yaitu sekiranya orang dengan keyakinan dan pemahaman dapat menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan menyalin atau mengajari orang lain untuk menyalin, serta memberikan persembahan pada kitab sutra, juga menebarkan bunga, dupa, dan dupa bubuk, menggunakan sumana, campaka, dan ati muktaka untuk dijadikan minyak wangi yang dibakar selalu. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Naskah sebelumnya mengatakan demikian, ini menggambarkan bahwa kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman untuk menerima dan menegakkan, membaca, melafalkan, dan menyalin. Tentu saja, kita harus sangat tulus terjun di tengah orang banyak. Kita membaca sutra artinya kita harus menerapkannya. Setelah kita memahami sutra, ketika kita sebagai generasi selanjutnya membaca sutra, artinya kita harus bisa mengerti dan menerapkannya. Jika kita mengerti tapi tidak menerapkannya, maka tiada guna kita membaca sutra. Pada zaman Buddha, kita tidak perlu membaca sutra, kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sudah cukup. Pada zaman itu yang dibaca adalah berhubungan dengan Brahmanisme dan sebagainya. Kitab sutra dari ajaran Buddha pada saat itu adalah saat awal Buddha Dharma. Buddha masih membabarkan. Setelah Buddha memasuki parinirwana, baru mulai mengumpulkan sutra. Jadi pada zaman Buddha, menasihati semua orang harus menegakkan, membaca, melafalkan. Menerima dan menegakkan sutra, membaca dan melafalkan sutra adalah mengajarkan kita bahwa siapapun di masa mendatang membaca dan melafalkan sutra di sini saat ini kita harus bersungguh hati. Jadi, mengajari orang lain untuk menyalin pada zaman itu, pada zaman dahulu, mengandalkan tulisan orang lain, atau pada orang yang bersungguh hati mengukirnya, mengukir pada kayu atau batu, pada periode yang lebih awal adalah mengukir di atas daun dan sebagainya. Begitulah kondisinya pada masa itu. Pada era kita saat ini, tidak perlu menyalin, kita sekarang berada di era digital, zaman sudah berubah. Jadi kita harus menerima dan menegakkan Dharma dalam batin kita. Ini adalah sangat penting. Setelah kita meresap Dharma ke dalam batin dan mempraktikkan dalam tindakan nyata, ini adalah niat Buddha. Dan itulah yang terus kita tekankan sekarang. Dharma harus senantiasa berada dalam batin kita dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Setelah kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, kita berbagi kesan batin kita kepada orang lain. Diteruskan dari generasi ke generasi, harus diungkapkan, diterapkan, dan bermanfaat. Ada Dharma yang menyadarkan, baru bermanfaat. Dengan adanya Dharma yang menyadarkan, baru memiliki jalan untuk ditapaki. Hanya dengan begitu, kita baru bisa menerapkan Dharma ini. Ini harus diwariskan dari generasi ke generasi. Memiliki keyakinan dan pemahaman adalah begitu penting, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi mengajar orang lain membaca sutra, jika sutra dan prinsip kebenaran masih berdiam, kita harus merasa hormat yang besar terhadap mereka. Rasa hormat ini adalah salah satu dari 4 praktik menggunakan berbagai macam cara untuk memberi persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pelatihan dengan rasa hormat, pelatihan dalam jangka waktu panjang,
pelatihan menyeluruh, pelatihan tanpa henti, hati kita selalu ada rasa hormat. Rasa syukur dan hormat ini adalah perilaku kita. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati. Biasanya saya mengatakan demikian kepada semua orang. Naskah sutra selanjutnya, orang yang memberikan persembahan seperti ini akan memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Laksana alam semesta yang tiada berbatas, demikian pula berkahnya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Jika kita bisa menerima dan menegakkan dharma yang dibabarkan oleh Buddha, itu adalah memberi persembahan. Dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata untuk menghayati prinsip kebenaran dan terjun di tengah orang banyak, orang yang memberikan persembahan seperti ini akan memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Sedemikian rupa mempraktikkan dan menegakkan dharma yang dibabarkan Buddha, mempraktikkan penghormatan sebagai persembahan dan memperoleh berkah yang tak terhingga. Menggunakan dharma, kita menerapkannya pada setiap tindakan kita. Jadi, sedemikian rupa mempraktikkan dan menegakkan dharma yang dibabarkan Buddha, diajarkan Buddha kepada kita, itulah yang kita lakukan. Jadi, jika ada gunanya, kita akan mempergunakannya. Menggunakannya di tengah kerumunan orang banyak, ini dinamakan mempraktikkan dan menegakkan dharma yang dibabarkan Buddha. Sekarang saya mempraktikkan dharma yang dibabarkan Buddha, diimplementasikan di dunia manusia. Kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Bukankah kalimat ini saya katakan berulang-ulang terus-menerus? Setelah mendengarkan dharma, harus menerapkannya dalam kehidupan nyata kita. Dalam memperlakukan orang lain dan menyelesaikan masalah, ini adalah pelatihan diri sesuai dengan dharma. Dengan demikian, ini dinamakan mempraktikkan dan menegakkan. Sekiranya kita melihat dua kata, mempraktikkan dan menegakkan, yang kita ingat adalah 4 jenis pelatihan diri. 1. Mempraktikkan dan menegakkan adalah 4 jenis pelatihan diri bergabung jadi satu. Harus baik-baik menggunakannya. Penghormatan, karena ini adalah dharma yang diajarkan oleh Buddha, jadi mempraktikkan penghormatan sebagai persembahan. Kita harus menggunakan hati yang penuh hormat, menggunakan cara ini untuk memberi manfaat pada kerumunan orang banyak. Ini dinamakan memiliki dharma untuk dipergunakan. Ini ada fungsinya. Jalan ini adalah jalan kebenaran. Jalan yang kita lalui adalah jalan kebenaran ini. Menggunakan jalan ini, kita terjun ke kerumunan orang banyak untuk memberi manfaat kepada para makhluk. Dengan demikian, ini dinamakan pelatihan dengan penghormatan. Penghormatan pada dharma yang dibabarkan dan diwariskan oleh Buddha, demikian mempraktikkan dalam tindakan nyata. Semoga semuanya dapat memahaminya, tidak tahu apakah pembicaraan ini sangat mendalam, mereka tidak tahu apakah kalian mengerti atau tidak, jadi memperoleh berkah yang tak terhingga, sekiranya dapat demikian, maka akan memperoleh pahala kebajikan yang tidak terhingga, memperoleh berkah yang tidak terhingga. Selanjutnya mengatakan, laksana alam yang tiada berbatas, demikian pula berkahnya. Sama seperti ruang angkasa yang tiada berbatas, bagi orang yang menegakkan 6 paramita dari bodhisattva dan mempraktikannya di mana-mana, maka berkah dari orang ini juga tidak terhingga seperti ini. Laksana alam semesta yang tak terbatas, kita melihat ke atas dan menatap alam semesta. Luas alam semesta tak berbatas, tidak peduli betapa tingginya bangunan, bahkan jika tingginya mencapai ratusan tingkat, alam semesta masih jauh lebih tinggi. Ini tak berbatas dan luasnya tak bertepi. Ini adalah alam semesta, ruang angkasa yang tiada berbatas. Kita sedang menegakkan 6 paramita bodhisattva. Praktikannya di mana-mana juga sama dengan alam semesta. Maka berkah dari orang ini juga tak terhingga seperti ini. Semua orang harus bersungguh hati, menerima dan menyerapnya. Syair ini menunjukkan kalau orang yang menegakkan dharma secara bersamaan juga menjalankan 6 paramita untuk membimbing para makhluk secara luas, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, maka akan memperoleh kemahatauan dengan segera. Dalam syair hanya membicarakan dana paramita, tidak membicarakan 5 paramita lainnya. Jadi syair sebelumnya lebih kurang adalah mengulang prosa sebelumnya, yaitu memberitahukan kepada kita orang yang menegakkan dharma secara bersamaan juga menjalankan 6 paramita untuk membimbing para makhluk secara luas. Kita saat sedang membina diri, jika hanya fokus pada kebijaksanaan, prajna artinya hanya fokus pada bagaimana saya harus mengenal dharma.
Bagaimana saya harus menenangkan batin saya, dan saya memahami prinsip kebenaran dari Buddha. Waktu hanya dihabiskan dalam lingkungan seperti ini sehingga tidak masuk ke dunia, tidak masuk ke tengah orang banyak. Jika hanya ada 5 paramita, maka masih kurang. Jadi bisa menegakkan dharma secara bersamaan juga menjalankan 6 paramita untuk membimbing para makhluk secara luas. Artinya, setelah kamu melatih dan menegakkan diri kamu sendiri, kamu harus mempraktikkan 6 paramita dengan setara. Bukan hanya berfokus pada praktik demi menjaga diri sendiri saja, memahami Dharma, saya bisa membabarkan Dharma, saya hanya melakukan satu hal saja. Bisa menyalin, bisa membabarkan, bukan seperti ini saja. Saya sungguh-sungguh masih bisa melakukannya. Saya bisa memegang cangkul, saya masih bisa memegang sekop, pen, tentu saja saya juga bisa pegang. Tidak peduli apakah kamu membajak tanah atau bekerja di dapur ataupun menulis artikel, semua ada caranya. Seperti ini baru benar, karena yang para makhluk butuhkan dari kita adalah kemampuan kita yang dipraktikkan dalam tindakan nyata. Jadi kita semestinya harus 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya baru bisa membimbing para makhluk secara luas. Jadi, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain, kita harus mencapai sejumlah kemampuan terlebih dahulu, baru bisa mengajari orang lain. Sayur-sayuran yang kita makan dari mana asalnya? Jika kita sendiri yang menabur benihnya, kita akan mengerti hidangan sayur apa ini, asalnya dari mana. Sama prinsipnya. Dharma jika bukan kita sendiri yang kembangkan, Dharma tidak dapat terukir dalam batin kita. Jadi, semuanya harus bersungguh hati. Jadi, mengenai syair ini 6 paramita, kita harus memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita baru saja membicarakannya. Sebelum kita memberitahu kepada orang lain, kita sendiri harus mencapai kemampuan tersebut terlebih dahulu. Sarawaka memiliki kemahatauan atau sarwa nata. Pengetahuan sempurna bodhisattva mempunyai pengetahuan akan jalan pencerahan atau marga nata. Dan Buddha mempunyai kebijaksanaan menyeluruh atau sarwata jana. Jika kita tidak punya kematawan tentang Dharma, tidak mendengarnya, bagaimana kita menempuh jalan ini? Bodhisattva memiliki pengetahuan akan jalan pencerahan. Dengan melewati jalan ini, jalan yang sangat panjang baru dapat melihat panorama atau pemandangan batin mereka sendiri dan merasakan penderitaan dari banyak sekali makhluk hidup. Sukacita dalam Dharma dan penderitaan di dunia telah mereka pahami sepenuhnya. Bijaksanaan menyeluruh, yaitu sumber pencapaian pencerahan Sang Buddha akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di antara langit dan bumi. Terakumulasi seiring berjalannya waktu. Jadi, apa itu pahala? Pahala adalah sesuatu yang harus kita akumulasikan atau kumpulkan. Jika kita tidak melakukannya, tidak mengumpulkannya, artinya masih kosong. Keberadaan menakjubkan, maka kita belum memahaminya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keberadaan menakjubkan, kita selalu harus memulainya dari praktik ketidakmelekatan untuk memperolehnya. Ada urutan dalam hal ini, sehingga naskah sutra ini dalam syair hanya membicarakan dana paramita. Kita hanya tahu untuk mencari kebijaksanaan, tetapi ini saja tidaklah cukup. Kita masih harus perlu mempraktikkan 5 paramita secara bersamaan. Bukan hanya mempraktikkan meditasi di sana, di lingkungan yang baik, di tempat itu duduk tenang bermeditasi, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita telah berusaha keras membaca sutra. Bukanlah demikian. Namun, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Kita harus membentangkan jalan ini dan membuka jalan tersebut. Kita harus membentangkan jalan ini dan harus ditapaki. Inilah jalan bodhisattva yang sesungguhnya. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan, lebih-lebih lagi kalau ada orang menegakkan sutra ini secara bersamaan juga berdana, menegakkan sila, bersabar dan suka untuk bermeditasi mendalam, tidak pernah marah atau berkata jahat, menaruh hormat pada stupa dan candi, rendah hati terhadap para biksu dan menjauhi kesombongan. Hal ini membutuhkan kesungguhan hati, sehingga selain apa yang kita bahas sebelumnya,
Menerima dan menegakkan dharma, juga harus mempraktikkan 6 paramita secara bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas lebih-lebih lagi kalau ada orang yang menegakkan sutra ini secara bersamaan juga berdana, menegakkan sila, bersabar, dan suka untuk bermeditasi mendalam. Dengan hanya menegakkan sutra ini, berkahnya sudah tak terhingga. Apalagi kalau menjalankan praktik dari 6 paramita secara bersamaan, kita telah sepenuhnya menerima dan menegakkan sutra ini. Selain melatih pengetahuan umum dan kebijaksanaan, merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Meyakini dan memahami dengan batin mendalam, bukan hanya demikian. Kita harus terus menerima dan menegakkan, serta mengerti bahwa sutra ini adalah keseluruhan tubuh Sang Buddha. Oleh karena itu, seluruh tubuh Buddha harus mempraktikkan 6 paramita. Mempraktikkan dana paramita, mempraktikkan sila paramita, mempraktikkan santi paramita, menikmati meditasi, semua ini harus perlu. Ini dinamakan 6 paramita dan ribuan praktiknya. Jadi dengan hanya menegakkan sutra ini, berkahnya sudah tak terhingga. Hanya dengan sutra ini dapat diterapkan secara mendalam dalam batin. Wah, ini sudah sangat hebat. Apalagi kalau menjalankan praktik dari 6 paramita secara bersamaan, mengerti untuk mencintai diri sendiri dengan memasukkan dharma dari sutra ini ke dalam batin, ini sudah termasuk lumayan. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki ketidaktahuan dan berbuat sesuka hati, jauh lebih baik. Namun, apakah cukup? Sang Buddha berkata, ini tidak cukup. Harus dipraktikkan dan memberi manfaat untuk makhluk hidup. Jika tidak, kamu tidak bisa menjadi Buddha. Kamu tidak menapaki jalan bodhisattva. Bagaimana bisa menjadi Buddha? Pada dasarnya, kamu telah mempraktikkan kemahatauan atau pengetahuan sempurna. Ini sudah lumayan, berubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Namun, kamu harus mempraktikkan ajaran bodhisattva. Ini dinamakan pengetahuan akan jalan pencerahan. Jika mempraktikkan pengetahuan akan jalan pencerahan, pada akhirnya semua fenomena akan jelas dan dimengerti. Ini berarti telah bersatu padu menjadi satu esensi dengan prinsip langit dan bumi, yang artinya 6 paramita dan ribuan praktiknya telah sempurna. Maka yang diperlukan adalah proses dan pelatihan diri. Tidak pernah marah atau berkata jahat, menaruh hormat pada stupa dan candi, batin tidak murka dan ucapan tidak jahat. Ketika melihat stupa dan candi, timbul hati penuh rasa hormat. Lalu kembali lagi, menaruh hormat pada stupa dan candi, ini adalah untuk memberitahu semua orang, batin tidak murka dan ucapan tidak jahat. Hati dengan baik menerima dan menegakkan 6 paramita dan ribuan praktiknya. Ketika melihat stupa dan candi, timbul hati penuh rasa hormat, tidak sombong dan tidak angkuh. Meskipun kita melakukan banyak hal, dan meskipun kita melatih diri dan memahami bahwa segala sesuatu adalah kekosongan, kuil hanyalah sebuah benda luar, adalah kosong, merupakan gabungan dari 4 unsur utama. Stupa yang terbentuk dari 4 unsur utama, rupa, tanah, air, dan api. Bukankah begitu? Ketika kita membangun sebuah rumah, kita juga memerlukan baja. Baja harus dimurnikan dari tambang. Melalui proses pembakaran dan proses pembakaran memerlukan air, yang artinya telah melewati banyak sekali tiupan angin, dorongan air, dan api barulah dapat terbentuk. Api itu sendiri juga terdiri dari 4 unsur utama. Begitu juga dengan angin. Angin jika tidak ada hawa panas, suhu hangat, atau energi panas, tidak ada udara, maka tidak ada angin. Tidak ada angin, maka air tidak bergerak. Oleh karena itu, air juga memerlukan udara. Setiap benda pada dasarnya semua membutuhkan 4 unsur utama untuk saling menumbuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Tubuh kita juga begitu dan segala sesuatu di bumi juga sama. Oleh karena itu, ketika menggunakan bahan-bahan seperti tanah, kayu, dan lain-lain untuk membangun sesuatu, ini merupakan gabungan dari 4 unsur utama. Jika terpisah, maka menjadi kosong. Membentuk sesuatu yang berwujud, yaitu stupa, namanya disebut stupa, sehingga melihat bentuk stupa, mendengar sebutannya, kita telah mengetahui di dalam stupa ada relik, ataupun tulang manusia ada di sana. Kita harus timbul hati rasa hormat. Ini menandakan rasa hormat juga salah satu pelatihan diri, apalagi proses kita, pagoda mustika di dalam batin berada selamanya.
Semua hal harus dihargai, harus dihormati, maka kita harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati, melepas jati diri, rendah hati terhadap para biksu dan menjauhi kesombongan. Ketika bertemu dengan para biksu, dapat merendahkan diri dan memberikan penghormatan, menjauhi kondisi batin yang sombong dan angkuh. Kita harus merendahkan hati terhadap setiap orang, kita harus menghormati orang berbudi luhur dengan memakai hati seperti ini. Sehingga ketika bertemu dengan para biksu, dapat merendahkan diri dan memberikan penghormatan. Menjauhi kondisi batin yang sombong dan angkuh, inilah arah kita untuk membina diri. Semua orang harus bersungguh hati dalam membina diri. Jasa dan kebajikan dipadukan dari banyak sekali sehingga menciptakan berkah di tengah orang banyak. Inilah baru jasa yang diakumulasi kita. Bila tidak dilakukan, maka tidak ada jasa. Masih harus tindakan nyata baru bisa tercapai. Sehingga semua hal tidak mungkin dipalsukan. Sebutan tidak ada gunanya. Yang diterapkan secara nyata harus sendiri mempunyai kemampuan untuk bersumbangsi. Ini baru disebut jasa kebajikan. Sehingga jasa kebajikan, dua kata ini sangat mudah dikatakan, akan tetapi menggunakan waktu yang panjang untuk melatihnya. Sehingga semua orang lebih bersungguh hati.